Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi, NIM 12010324738, lokal 3F, mata kuliah Manajemen Kearsipan, dosen pengampu Ibu Irawati SPDI MPDI, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem arsip abjad. Pengertian sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, atau organisasi. Nama orang, badan, atau organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad ya teman-teman. Sistem ini merupakan dasar dari sistem penyimpanan yang lain. Sistem abjad adalah sistem yang tertua, langsung, dan tentunya yang paling banyak digunakan. Disebut sistem langsung atau direct filling system karena dapat langsung mencari arsip tanpa menggunakan kartu indeks. Sistem ini juga sederhana dan mudah karena pada umumnya orang mempunyai kecenderungan lebih mudah mengingat nama orang, badan, atau organisasi dibandingkan dengan mengingat nomor atau angka. Alat untuk membuat arsip abjad. Jadi, sebelum kita membuat arsip abjad, ada beberapa alat yang perlu kita persiapkan untuk membuat arsip abjad itu sendiri. Di antaranya ada surat, pena, tip X, stapler, dan perforator. Alat inilah yang kita gunakan untuk membuat sistem arsip abjad ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui alat-alat yang digunakan untuk membuat arsip sistem abjad, kita juga harus tahu nih, apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk menyimpan arsip sistem abjad. Yang pertama ada filing cabinet atau lemari penyimpan arsip. Yang kedua ada guide. Yang ketiga hanging folder. Dan yang keempat itu alat sortir. Alat-alat inilah yang kita gunakan untuk menyimpan arsip sistem abjad ya teman-teman. Cara menyimpan arsip dengan sistem abjad. Yang pertama, memeriksa surat atau berkas. Sebelum surat disimpan, terlebih dahulu petugas memeriksa surat atau arsip yang akan disimpan. Apakah arsip tersebut sudah boleh disimpan ataukah sebenarnya surat tersebut masih belum selesai prosesnya. Dan untuk mengetahui apakah surat sudah boleh disimpan atau belum, dapat kita lihat pada surat tersebut apakah terdapat tanda-tanda perintah penyimpanan atau release note atau tidak, seperti tanda file, simpan, dep atau depoderent atau simpan. Tetapi jika tidak terdapat tanda-tanda tersebut dan petugas ragu, maka sebaiknya menanyakan langsung kepada pimpinan atau orang yang berkepentingan terhadap surat tersebut. Setelah yakin surat sudah boleh disimpan, maka lakukan langkah berikutnya. Yang kedua, mengindeks surat atau berkas. Surat dibaca, kemudian ditetapkan indeksnya. Jika surat masuk, maka yang diindeks adalah nama pengirim surat. Dan jika surat keluar, maka yang diindeks adalah nama tujuan. Jika mengalami kesulitan dalam menetapkan indeks, dapat dilihat pada buku panduan mengindeks yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau dapat ditanyakan pada pimpinan. Oleh karena itu, petugas kearsipan haruslah menguasai benar tentang peraturan mengindeks demi kemudahan atau kecepatan dalam bekerja. Arsiparis menyimpan surat-surat dengan menggunakan sistem abjad di filing cabinet.
Berikut contoh nama pengirim surat yang masuk dan keluar dalam sebuah perusahaan yang hendak diarsipkan. Misalnya, surat dari Dr. Andes Januar Abidin. Setelah arsiparis mengindeks surat-surat tersebut adalah, maka hasilnya yang akan didapat menjadi Abidin Januar Dr. Anders. Yang ketiga, mengkode surat atau berkas. Kode surat didapat setelah mengetahui indeks. Kode abjad diambil dari dua huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks. Tulislah kode pada surat atau arsipnya. Untuk menyimpan secara vertikal, kode ditulis di pojok kanan bawah. Sedangkan jika menyimpan secara horizontal, kode ditulis di pojok kanan atas. Penulisan kode sebaiknya menggunakan pensil. Hal ini bertujuan apabila sewaktu-waktu arsip tersebut dipinjam dan akan difotokopi, maka kode tersebut dapat dihapus sementara untuk kemudian ditulis lagi jika akan disimpan kembali. Dengan adanya kode, memudahkan petugas untuk menyimpan surat dan mengembalikan surat pada tempat semula. Contoh mengkode surat berdasarkan surat yang telah diindeks adalah sebagai berikut. Misalnya AB, BA, BA, dan BA. Yang keempat, menyortir surat. Menyortir surat adalah mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu, sehingga apabila akan ditempatkan pada tempat penyimpanan tidak perlu mondar-mandir. Menyortir dilakukan apabila jumlah surat yang akan ditempatkan pada saat yang bersamaan dalam jumlah banyak. Jadi, surat yang mempunyai kode sama atau sejenis dikelompokkan menjadi satu. Yang kelima, menempatkan surat atau berkas. Langkah terakhir dari proses penyimpanan adalah menempatkan arsip pada tempatnya. Tentunya arsip sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. Contohnya, surat yang telah diberi kode di atas akan ditempatkan pada laci filing kabinet dengan memperhatikan antara kode surat dan pada kode laci, guide, dan folder. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.